Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggreni dengan NIM 50200124007. Baik, saya akan menceritakan tentang tokoh motivator, yakni Bapak Deddy Susanto, MPSI, di mana beliau merupakan salah satu tokoh psikologi dan motivator terkenal di Indonesia yang telah menginspirasi jutaan orang melalui karya, pemikiran dan aktivitas sosialnya di bidang kesehatan mental. Beliau juga dikenal sebagai psikolog klinis yang berhasil menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat awam, terutama dalam memahami pentingnya pemulihan luka batin, kesehatan mental, dan pengembangan diri. Nah, latar belakang pendidikannya beliau yakni sebagai magister psikologi dari Universitas Indonesia yang menjadikannya fondasi kuat yang mengokohkan profesionalismenya dalam menyampaikan edukasi psikologi kepada publik. Namun, bukan hanya karena gelarnya beliau dikenal, melainkan karena kemampuannya beliau menyampaikan konsep psikologi yang kompleks menjadi lebih ringan, sederhana, dan menyentuh. Nah, beliau ini mampu menghadirkan psikologi dalam bentuk yang lebih manusiawi, tidak menghakimi, dan sangat membumi. Beliau tidak berbicara dari menara gading keilmuan, tetapi beliau ini seolah hadir sebagai sahabat yang mengerti luka dan keraguan banyak orang. Nah, hal inilah yang membuatnya dicintai oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda yang sedang bergumul dengan tekanan hidup, luka masa kecil, krisis identitas, dan dinamika relasi sosial yang rumit. Nah, salah satu kekuatan besarnya beliau adalah kemampuannya mengangkat topik-topik yang selama ini dianggap atau kurang dianggap tabu atau kurang dibicarakan di tengah masyarakat, seperti nurture, toxic parenting, hubungan dengan orang tua yang dingin atau menyakitkan, serta luka batin dari masa lalu. Dalam berbagai seminar, pelatihan maupun unggahan sosial medianya, beliau ini sering menekankan bahwa banyak perilaku buruk atau ketidakbahagiaan seseorang di masa lalu, seseorang di masa dewasa berakar dari pengalaman masa kecil yang belum selesai disadari atau disembuhkan. Nah, konsep ini itu yang biasa disebut sebagai inner child healing, menjadi salah satu pendekatan utama beliau dalam memotivasi banyak orang untuk berani menghadapi dan berdamai dengan masa lalunya. Dia juga memberikan penjelasan bahwa luka batin bukan hanya berasal dari peristiwa besar seperti kekerasan fisik atau kehilangan orang tua, tetapi juga bisa muncul dari perasaan yang tidak dianggap, terlalu banyak dituntut, atau jarangnya mendapatkan pelukan atau kata-kata yang positif. Nah, dengan cara penyampaian yang hangat dan penuh empati, beliau ini membuka mata banyak orang bahwa luka tidak harus terus dipendam, dan bahwa semua orang berhak untuk sembuh dan bahagia. Nah, beliau ini dikenal juga sebagai seorang yang produktif menulis dan menerbitkan buku-buku pengembangan diri yang telah menjadi bestseller di Indonesia. Beberapa karyanya itu antara lain Pulih, Saatnya Berdamai dengan Luka Batinmu, Healing untuk Orang Tua dan Anak, Sembuh, Merangkul Diri yang Luka, kemudian Memaafkan Masa Lalu, Merangkul Masa Depan. Nah, buku-buku inilah yang menjadi semacam panduan spiritual psikologis yang tidak hanya memuat teori, tetapi juga disertai dengan refleksi. Nah, pertanyaan pemantik dan latihan-latihan yang membantu pembaca memahami konsep atau kondisi psikologis mereka sendiri. Banyak pembacanya mengaku merasa lebih dipeluk oleh tulisan-tulisannya beliau dibandingkan dengan hanya diberikan solusi. Melalui tulisan-tulisan itulah ia menanamkan nilai pentingnya mencintai diri sendiri,
mengenal emosi dengan jujur, dan memahami bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja selama kita mau belajar menyembuhkan dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Nah, selain melalui buku dan seminar, beliau juga aktif di berbagai media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan podcast. Nah, karena media sosial lah ini menjadikannya tokoh yang sangat dekat dengan generasi digital. Dengan konsistensi luar biasa, beliau ini menghadirkan konten-konten singkat tapi menyentuh, membahas persoalan seperti kecemasan berlebihan atau yang biasa dikenal di kalangan sekarang itu overthinking, kegagalan dalam hubungan, kebutuhan akan validasi, hingga rasa minder dan kehilangan arah hidup. Nah, di tengah budaya yang kadang menertawakan penderitaan emosional atau menganggapnya sebagai lemah iman atau drama, kehadiran beliau ini seperti ruang aman di mana orang-orang ini merasa dimengerti, diterima atau tidak sendirian. Ia seringkali mengingatkan bahwa manusia bukan hanya makhluk logis, tetapi juga makhluk yang penuh luka dan emosi yang belum terselesaikan. Karena itulah penyembuhan psikologis adalah proses panjang yang butuh kesabaran, keberanian, dan dukungan. Namun seperti tokoh publik lainnya, beliau juga tidak terlepas dari yang namanya kritik. Beberapa kalangan akademik menilai bahwa pendekatannya beliau ini terlalu populer, kadang menyederhanakan masalah psikologis yang kompleks. Meskipun demikian, kritik ini tidak menyurutkan semangatnya beliau untuk terus berkarya dan memberikan dampak positif. Ia justru menjadikan kritik ini itu sebagai bagian dari proses belajar dan penyempurnaan diri. Ia menyadari bahwa pendekatannya bukan untuk menggantikan terapi formal, tetapi untuk membantu masyarakat membantu masyarakat menyadari pentingnya kesehatan mental dan tidak takut untuk mencari pertolongan profesional. Dalam berbagai kesempatan, ia juga mendorong orang untuk tetap berkonsultasi ke psikolog atau psikiater jika mengalami masalah besar. Nah, hal yang dapat diambil dari beliau ini yakni kita tuh pentingnya kita ini manusia penting sekali untuk menyembuhkan luka batin, mencintai diri sendiri berlebih-lebih. Yang pertama yang harus kita lakukan itu mencintai diri sendiri dan berani berdamai dengan masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu, janganlah dibawa hingga ke masa depan, karena itu akan menyulitkan masa depan kita. Masa depan yang seharusnya cerah akan redup ketika kita terus mengingat masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Kemudian beliau juga mengajarkan kita bahwa setiap orang itu berhak bahagia dan bisa pulih dengan kesadaran, empati, dan usaha yang tulus. Yang artinya setiap orang pasti harus bahagia, berhak bahagia. Tidak ada yang menghalangi kita untuk bahagia. Bahagia itu datangnya dari diri sendiri. Dan ketika kita ingin pulih itu juga berasal dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk memulihkan kita, tetapi yang bisa memulihkan diri kita adalah diri kita sendiri. Baik, sekian itulah penyampaian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.